wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Tadris Matematika IAIN Kediri semester 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu resum metodologi studi Islam bab 1 sampai 6. Bab 1 itu ada Islam dan studi agama. Yang bab 2 urgensi dan tujuan studi Islam. Bab 3 studi kawasan Islam. Bab 4 beberapa pendekatan studi Islam. Bab 5 manusia dan kebutuhan agama. Dan yang terakhir ruang lingkup studi Islam. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan langsung ke materinya. Yang pertama, Islam dan studi agama. A. Pengertian Islam. Islam secara etimologi atau asal-usul kata, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Islam secara terminologi berarti yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang B. Universalisme Islam. Istilah universalisme berasal dari bahasa Latin universum yang berarti alam semesta, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan the universe. Kata ini dibentuk dari kata sifat universalis yang berarti umum, mencakup semua dan menyeluruh. Dalam bahasa Inggris, kata Latin universalisme menjadi universal. Kata universal ini dapat berarti konsep umum yang dapat diterapkan pada kenyataan. Misalnya konsep kemanusiaan yang dapat diterapkan pada setiap manusia apapun status sosial, warna kulit, ras, dan agamanya. Maksud universalisme dalam Islam adalah umat Islam itu utuh dan merupakan satu kesatuan walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa. C. Dimensi baru dari kedatangan Islam. Islam diterima sebagai agama yang menjadi pilihan Tuhan dengan perantara wahyu. Dan ajaran Islam tidak hanya sebatas pada kehidupan setelah mati. Yang D. Islam sebagai jalan tengah. Kesanggupan Islam untuk menegakkan persaudaraan antar umat manusia dan transformasi yang dibawa agama Islam di dunia ini merupakan hasil yang dicapai. Islam telah terbukti menjadi kekuatan rohani yang dapat mengubah dunia, dan hal ini tidak dapat dilakukan agama-agama lain. Yang dimaksud Islam sebagai jalan tengah ialah Islam sebagai solusi dari berbagai macam permasalahan dunia. E. Agama dan peradaban manusia. Agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Dalam agama terdapat ajaran yang absolut dan relatif. Absolut dari segi substansinya dan relatif dari segi bentuknya. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk dan obat atau syifa bagi manusia. Karena orang memiliki kebutuhan dan penyakit yang berbeda-beda, maka petunjuk dan obatnya pun berbeda pula. Yang F. Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, tetapi menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini. Bahkan, menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan ras, bahasa, warna, batas geografi, bahkan kebudayaan. Dengan itu, Islam telah meletakkan dasar bagi persatuan umat manusia yang agama lain tidak pernah dapat melakukannya.
kedua, urgensi dan tujuan studi Islam. A. Pengertian studi Islam. Secara etimologis, studi Islam berarti usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Islam. Islamic Studies atau studi keislaman merupakan disiplin ilmu yang membahas Islam sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah, dan kehidupan umat Islam secara etnografis dan sosiologis. Yang B. Urgensi studi Islam dalam kehidupan. Di era globalisasi sekarang ini, umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Studi keislaman sangat urgent. Masuknya studi Islam melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif, rasional, bertahap, dan meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif, doktriner. Urgensi studi Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Dan yang kedua, manusia mendapat kehormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. C. Tujuan studi Islam. Studi Islam ini mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan menunjukkan arah studi Islam tersebut. Adapun arah dan tujuan studi Islam yaitu yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama Islam serta posisi hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam sumber ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. D. Doktrin kepercayaan agama. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Oke, mari kita lanjutkan ke bab 3, yaitu studi kawasan Islam. Maaf, di sini pembahasannya cukup panjang. Langsung saja, yang A, arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup ranata yang ada dicoba diurai di dalamnya. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kenegaraan sejak zaman Yunani sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Ptolemy, Thucydides, Hecatus, dan Herodotus merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang ia kunjungi. Yang B. Orientalisme melihat Islam kritis. Kata orientalisme adalah kata yang dinisbatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran, baik bahasa, agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosio-kultural bangsa timur. Sedangkan motivasi politik disebabkan karena Barat menganggap bahwa Islam adalah peradaban yang tersebar dan menguasai peradaban dunia secara cepat.
Barat sebagai peradaban yang baru bangkit dari kegelapan, melihat Islam sebagai ancaman langsung yang besar bagi kekuasaan politik dan agama mereka. D. Dunia Islam sebagai objek studi Timur dan Barat. Islam sebagai objek kajian senantiasa menarik seiring dengan berkembangnya pendekatan, disiplin ilmu dan metodologi. Oleh karena itu, pengkajian Islam yang dilakukan oleh para ilmuwan Islam baik dari kalangan sarjana Muslim maupun sarjana Barat tidak akan berhenti. Studi Islam semakin menemukan variannya setelah bersentuhan dengan beragamnya pendekatan kajian, terutama melalui pendekatan multi atau interdisipliner di Barat pada abad ke-19 oleh para orientalis. Akan tetapi, sebagaimana dikutip Ahwan Fanani, Bernard Lewis menilai studi tentang Timur Tengah miskin perspektif. Dan E. Problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Untuk dapat hidup dan berkembang serta lestari dalam masyarakat, agama harus menjadi kebudayaan bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang beberapa pendekatan studi Islam. Pengertian pendekatan studi Islam. Secara etimologis, Mulyono Sumardi menyatakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatik. Ia terdiri dari serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pengajaran bahasa serta belajar bahasa. Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam, pendekatan mempunyai arti serangkaian asumsi mengenai hakikat bahasa dan pengajaran bahasa. Macam-macam pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan teologis. Kedua, pendekatan antropologis. Ketiga, pendekatan sosiologis. Keempat, pendekatan filosofis. Kelima, pendekatan historis. Keenam, pendekatan kebudayaan. Ketujuh, pendekatan psikologis. Kedelapan, pendekatan interdisipliner. Materi selanjutnya yaitu tentang manusia dan kebutuhan agama. Definisi agama. Secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Emil Durkheim mengartikan agama sebagai suatu kesatuan, sistem kepercayaan, dan pengalaman terhadap suatu yang sakral. Kemudian, kepercayaan dan pengalaman tersebut menyatu ke dalam suatu komunitas moral. Agama dan perkembangannya. Teori-teori yang terpenting adalah: 1. Manusia mulai sadar akan adanya paham jiwa. Kedua, manusia mengakui ada banyak gejala yang tidak dapat diterangkan dengan akalnya. Ketiga, untuk menghadapi krisis-krisis yang ada dalam jangka waktu hidup manusia. Keempat, kejadian luar biasa dalam kehidupannya dan dalam alam sekelilingnya. Kelima, adanya suatu getaran atau emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai akibat dari pengaruh rasa kesatuan sebagai warga masyarakatnya. Keenam, manusia mendapat suatu firman dari Tuhan. Kebutuhan manusia terhadap agama. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama. Yang pertama, faktor kondisi manusia, yaitu yang terdiri dari beberapa unsur jasmani dan juga unsur rohani. Kedua, faktor status manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Ketiga, faktor struktur,
sebagai dasar kepribadian. Fungsi agama dalam kehidupan. Secara terperinci, agama memiliki beberapa peran yang bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek keagamaan atau religius, 2. Aspek kejiwaan atau psikologis, 3. Aspek kemasyarakatan atau sosiologis, 4. Aspek hakikat kemanusiaan atau human nature, 5. Aspek asal-usul dan moral. Rasa ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui sesuatu ketika itu. Yang diketahuinya hanya saya tidak tahu. Tapi kemudian dengan panca indera, akal, dan jiwanya, sedikit demi sedikit pengetahuannya akan bertambah. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup studi Islam. Yang pertama, bidang agama. Karakteristiknya adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan dan mengakui universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, bidang ibadah. Ibadah adalah merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Ketiga, bidang akidah. Akidah dalam agama meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat. Keempat, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Kelima, bidang sosial. Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Lebih khususnya, di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. 6. Bidang kehidupan ekonomi. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara usaha dunia dan akhirat. Terakhir, bidang kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin atau jiwa dalam istilah nafs, akhlak, dan iman. Sekian presentasi resum dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.